Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Aku ada bocoran soal ataupun materi yang sudah diujikan dalam tes SKD CAT CPNS tahun 2021 ini berapa hari yang lalu terkait dengan kategori TWK, yakni tentang Pancasila. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi ini dapat bisa bermanfaat untuk kalian. Materi pertama terkait dengan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan materi ini juga banyak ditanyakan dari para peserta tes SKD CAT yang sudah melaksanakan tes sebelumnya. Dan katanya ini banyak ditanyakan ataupun ada beberapa soal terkait dengan materi Pancasila tentang penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, contoh penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dan juga berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan kita semua agar virus ataupun pandemi COVID-19 ini bisa berakhir di dunia ataupun khususnya di Indonesia. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk sila kedua atau kemanusiaan yang adil beradab. Setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Seperti contohnya jika ada teman kita yang terkena COVID-19, sebaiknya jangan kita kucilkan atau kita hindar, tapi tetap kita kasih semangat, dikasih support agar teman kita atau saudara kita yang terkena COVID-19 tadi bisa merasakan hal yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Sehingga mereka bisa terbantu secara mental ataupun psikis mereka dalam kesembuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pada sila ketiga atau Persatuan Indonesia, pandemi ini dapat dikalahkan hanya bila kita, seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang bisa dilakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak serta berdiam diri di rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Pada sila keempat, contoh penerapan nilai Pancasila dalam pandemi COVID-19 ini mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam menerapkan PSBB atau PPKM adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi pada sila keempat ini kita bersama-sama mendukung program pemerintah dan juga tentunya pemerintah membuat kebijakan yang pro rakyat agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Dan selanjutnya adalah sila kelima. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, adanya sinergitas yang baik seperti kerjasama baik antara masyarakat dan masyarakat atau juga kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah dan tentunya bersikap adil sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat apa saja butir-butir dari nilai-nilai Pancasila ini. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Untuk butir-butir pengamalan Pancasila ini biasanya setiap tahun dalam soal tes SKD CAT ada beberapa yang masuk ataupun yang ditanyakan. Kita lihat untuk sila pertama yaitu dilambangkan dengan lambang bintang, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada setidaknya 7 butir-butir pengamalan nilai Pancasila pada sila pertama ini. Di antaranya ada bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya dan takwa sesuai agama masing-masing, menghormati kerjasama antar pemeluk agama, kerukunan hidup antar umat beragama, agama atau kepercayaan, hubungan pribadi manusia dan Tuhan, bebas menjalankan ibadah, dan terakhir adalah tidak memaksakan agama seseorang. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, setidaknya ada 10 butir-butir nilai Pancasila pada sila kedua ini. Di antaranya memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat, kemudian kesamaan derajat hak kewajiban asasi tanpa membedakan, saling mencintai sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, kegiatan manusia, kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang 9, bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia. Dan ke-10, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Selanjutnya pada sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah kepentingan bersama di atas pribadi dan golongan, rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, bangga atas bangsa tanah air, ketertiban dunia, dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir ada pergaulan ataupun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Jadi intinya untuk sila ketiga ini adalah kita bersama-sama bangsa Indonesia, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa ataupun berbeda daerah, tetapi kita tetap bersatu menjunjung tinggi kebinekaan dan tentunya bersama-sama ingin memajukan Indonesia agar lebih baik. Pada sila keempat terkait dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan juga perwakilan, butir-butir ataupun nilai-nilai pengamalan Pancasila pada sila keempat ini yang pertama adalah kedudukan hak kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak orang lain, musyawarah demi kepentingan bersama, musyawarah demi mufakat ataupun dengan keluargaan, menghormati menjunjung keputusan musyawarah, menerima melaksanakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah harus mengedepankan kepentingan bersama, musyawarah dengan akal sehat dan juga hati nurani, keputusan musyawarah harus bertanggung jawab moral, adil dan juga benar, dan terakhir sebagai wakil rakyat tentunya mengedepankan azas permusyawaratan. Butir-butir pengamalan Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi perbuatan luhur kekeluargaan yang gotong royong, adil terhadap sesama, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan, dan keenam hak milik tidak untuk pemerasan, hak milik tidak untuk pemborosan atau mewah-mewahan, hak milik tidak bertentangan atau kerugian kepentingan umum, bekerja sama, dan 10 menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan juga kesejahteraan bersama. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sekarang kita bahas terkait dengan beberapa hal yang sering juga ditanyakan dalam ujian tes SKD CAT. Pertama, kita lihat susunan sila dari kelima Pancasila. Nomor 1 adalah organis, artinya tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan. Artinya 5 sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Dan kedua adalah saling mengisi dan mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dan ketiga adalah hierarkis piramidal, artinya urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan juga isi sifatnya. Kemudian ada juga terkait dengan kausa Pancasila. Kausa Pancasila ini terbagi menjadi 4. Yang pertama kausa materialis, artinya sebab yang menjadikan Pancasila ada digali dari sistem nilai dan kebudayaan masyarakat. Kedua adalah formalis, sebab bentuk yang menyebabkan Pancasila ada rumusan Pancasila berurutan dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ketiga adalah efisien, sebab proses kerja yang menyebabkan Pancasila ada sidang pada BPUPKI dan juga PPKI. Dan terakhir kausa finalis, sebab tujuan diadakannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk kedudukan Pancasila tersendiri, yang pertama adalah sebagai falsafah hidup, artinya keyakinan yang memiliki kebenaran. Kemudian sebagai pedoman hidup atau way of life, pedoman umum dan bersikap dan bertingkah laku. Kemudian sebagai sistem filsafat, harus dipahami secara totalitas satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yakni dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Yang terakhir sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Selanjutnya Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita bangsa, jiwa bangsa, moral pembangunan, dan juga terakhir adalah dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya antara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang saling berkaitan. Untuk alinea pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan asas atau berdasarkan asas persatuan. Ini mencakupi pada nilai ataupun pada sila ketiga. Pada alinea kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saling keterkaitan atau memiliki hubungan pada sila kelima. Alinea ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, juga berhubungan pada sila keempat. Dan juga pada alinea keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengacu kepada sila ke-1 dan juga sila kedua. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah Aral merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik. Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya.
Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya pada sila keberapa? Yang pertama sila ke-1, kemudian sila kedua, yang C sila ketiga, jawaban D sila keempat, dan yang E adalah sila kelima. Nah, kita lihat pada contoh soal ini, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya yang pertama adalah banyaknya sumber daya alam yang tersedia cukup banyak tetapi belum dikelola dengan baik. Kemudian Aral mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Jadi dari dua kata kunci ini dapat kita simpulkan bahwasanya Aral menolong warga kampungnya untuk membuka ataupun mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat terkait dengan sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, dan ini merupakan pengamalan dari Pancasila sila kelima. Kemudian soal selanjutnya adalah Luna dan Akil tengah melaksanakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang. Timbulnya kerumunan dari acara tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah sedang memberlakukan aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai hasil musyawarah. Awal mula mereka sudah diperingatkan oleh ketua RT setempat agar membatalkan acara, namun Luna dan Akil tetap bersikeras mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Sikap mereka melanggar sila keberapa? Ada sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Untuk menjawab soal ini, sebenarnya ini sudah dijelaskan ataupun sudah jelas untuk kata kuncinya. Ada kata musyawarah pada kalimat atau pernyataan pada soal ini. Jadi sudah jelas ini jawabannya adalah melanggar sila keempat karena tidak menghormati atau menjunjung keputusan dari musyawarah yang telah dibuat sebelumnya. Soal selanjutnya adalah dengan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan PPKM, maka setiap individu telah berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Hal itu selaras dengan pengamalan Pancasila, yakni pada sila keberapa. Pada pernyataan di atas dapat kita lihat di sana ada kata kuncinya menjaga serta melindungi orang lain. Artinya ada kepedulian terhadap sesama manusia, dan ini ada kaitan erat dengan pengamalan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pengamalan Pancasila sila kedua, untuk butir-butir nilai Pancasilanya adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat, kesamaan derajat, hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan, saling mencintai sama, sampai menghormati kerjasama dengan bangsa lain. Dan ini bisa kita lihat ada kata saling mencintai sama, artinya sama saja dengan menjaga serta melindungi orang lain. Nah, itu saja terkait dengan bocoran soal materi Pancasila ini, dan pastinya pesan aku, kalian pelajari saja terkait dengan pengamalan atau nilai-nilai butir Pancasila. Kalau kalian hafal itu lebih bagus, tapi setidaknya kalian baca saja agar kalian bisa memahami. Jika nanti ada soalnya, kalian setidaknya sudah bisa menjawab dari pernyataan atau soal yang diberikan. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini dan selamat belajar. Semoga kalian lulus SKD CAT untuk tahun ini. Dan sekali lagi, jika kalian belum subscribe, bantu subscribe channel ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.